Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan saya Nuraini Zunia Syafitri sebagai pembicara pertama, ditemani dengan dua teman saya. Saya Minhatul Risa sebagai pembicara kedua. Dan saya Putri Salma Ababil sebagai pembicara ketiga. Di sini kami menjadi tim kontra untuk mosi gadget sebagai penyebab degradasi nilai-nilai Pancasila. Degradasi sendiri memiliki arti pemerosotan moral. Degradasi nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai pemerosotan moral nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu faktor dari degradasi telah disebutkan, yaitu gadget. Gadget atau smartphone adalah dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Pada zaman sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang tidak mempunyai HP. Pasti setiap orang mempunyai HP, baik dari golongan tua, muda, bahkan anak-anak. Bahkan anak umur 2 tahun sudah diberikan HP oleh orang tuanya dengan alasan mereka tidak rela. Gadget memiliki arti penting dalam penyebaran pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan gadget akan mempermudahkan kita dalam mengakses nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya mengakses, kita juga bisa mempublikasikan nilai-nilai Pancasila serta mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mengetahui arti penting dari nilai-nilai Pancasila. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bisa membuat artikel, membuat halaman web, serta membuat mini vlog. Dengan cara ini merupakan salah satu strategi kita untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme. Adanya gadget memiliki peran yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Ada kalanya ada yang memanfaatkan untuk kegiatan yang positif, ada pula yang negatif. Tapi dengan statement adanya gadget sebagai penyebab degradasi nilai-nilai Pancasila, saya kurang setuju. Karena bukankah setiap orang memiliki cara pandang dan cara sikap yang berbeda? Ada yang mampu menggunakan gadget sebagai bentuk perkembangan zaman dengan hal yang positif seperti untuk media promosi dan sebagainya. Jikapun ada beberapa orang yang menggunakan gadget untuk kegiatan yang kurang positif, mungkin memang dari pemikiran orang itu sendiri yang berbeda ataupun kurang ada wawasan mengenai penggunaan gadget itu sendiri. Untuk meminimalisir adanya penggunaan gadget yang kurang positif, bisa dilakukan dengan menambah wawasan mengenai penggunaan gadget itu sendiri dan pengawasan dari orang tua ataupun guru untuk mengawasi dan mengarahkan anak dan peserta didik untuk menggunakan gadget secara maksimal sehingga tidak terjadi degradasi nilai-nilai Pancasila. Seperti halnya gadget, banyak orang-orang beranggapan bahwa gadget merupakan penyebab utama dari degradasi nilai-nilai Pancasila. Mungkin penyebab utama degradasi nilai-nilai Pancasila bukanlah dari gadget itu sendiri, melainkan dari orang yang menggunakannya. Karena pada dasarnya gadget adalah hanya sebagai media perantara saja. Yang perlu dipertanyakan adalah orang itu yang menggunakannya bagaimana dan seperti apa. Jika orang tersebut menggunakan gadget untuk hal yang negatif, otomatis orang tersebut bisa dikatakan belum bisa menggunakan gadget dengan baik yang benar. Lain halnya jika orang tersebut bisa menggunakan gadget dengan hal yang positif seperti contoh media untuk berdakwah, media untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh, dan media untuk mencari informasi, otomatis orang tersebut bisa dikatakan telah menggunakan gadget dengan baik dan benar. Dan semua itu tergantung pada orang atau pada individu masing-masing yang menggunakan gadget tersebut. Kesimpulan pada kali ini adalah gadget tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif untuk perkembangan nilai-nilai Pancasila. Gadget memiliki banyak hal positif yang dapat diambil dari penggunaannya. Kami sebagai generasi muda harus pandai memilah dan memilih dampak positif dan negatif dari penggunaan tersebut. Gadget atau smartphone diibaratkan sebagai pisau yang sangat tajam. Jika kita pandai mengelola dan menggunakannya, pasti hal-hal negatif tidak akan terjadi. Berikut yang dapat kami sampaikan, saya mohon maaf atas segala kesalahan karena kita masih dalam tahap belajar. Saya Zunia Syafitri, Saya Minhatul Risa. Saya Putri Salma.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.